Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Swording the Heaven episode 66. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung nyambung, mari kita recap sedikit episode sebelumnya ya. Saat Yevan bertemu dengan si tukang lawak Ji Hayu, dia melonggarkan kewaspadaannya dan jatuh dalam situasi tertekan. Untungnya ada Yaoshi yang membantu dan membuang Ji Hayu. Namun karena Yaoshi ingin membawa Yevan ke tanah suci Yaoguang dan Yevan tidak mau, akhirnya Yaoshi hanya bisa membawanya dengan paksa dengan menyegel lautan kesadarannya. Dan Yaoshi menggunakan avatar Dewa Perang untuk menangkap Yevan hingga terjadi pertempuran. Dikarenakan kekuatannya semakin melemah karena telah disegel, Yevan tidak mempunyai pilihan dan memanfaatkan kelemahan Yaoshi. Akhirnya merobek pakaian Yaoshi satu persatu hingga mengambil baju dalamnya. Ini membuat Yaoshi menghentikan serangannya dan sangat malu serta murka, lalu meninju Yevan hingga terombang-ambing di lautan. Akhirnya dia dibawa ke tambang tanah suci Yaoguang di wilayah utara. Harus dikatakan bahwa pakaian dalam Yaoshi itu sebagai kenang-kenangan dan untuk mengancamnya nanti. Kalau di dalam novelnya lebih brutal Yevan. Kemudian di tambang selain Yevan ada juga orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Namun pada akhirnya mereka diperlakukan sebagai budak dan dipaksa menambang di sumber tambang tanah suci Yaoguang. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa orang sudah tidak tahan lagi dan mereka mencoba melarikan diri. Tetapi akhirnya mereka dibunuh di tempat oleh pengawas tambang tanah suci Yaoguang di depan banyaknya orang sebagai contoh. Adapun Yevan, karena pertarungan sebelumnya dengan Yaoshi, lautan kesadarannya telah ditekan atau disegel dengan pagoda istana bulan yang kuat. Jika dia benar-benar bertarung, dia secara alami tidak akan menjadi lawan dari pengawas tambang tanah suci Yaoguang. Jadi Yevan tidak punya pilihan selain terus berpura-pura dan memulai kerja keras untuk menambang. Namun penambangan di wilayah utara bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, ada banyak sumber yuan yang tersembunyi di dalam tambang. Selama Yevan mendapatkannya, dia dapat menebus belenggu lautan kesadarannya. Selama periode ini, Yevan sangat stabil dan bekerja keras selama periode penambangan, yang membuat pengawas tanah suci Yaoguang untuk sementara melonggarkan kewaspadaan mereka, dan Yevan diam-diam menyembunyikan sebagian sumber daya ketika tidak ada orang di sekitarnya yang mengawasi. Di waktu yang sama, dia juga telah mempelajari berbagai medan geografis di tambang tanah suci Yaoguang. Kemudian Yevan menyerap sumber daya batu yuan. Setelah berhasil diserap, itu membuat energi surgawi di tubuhnya pulih dan bahkan kesadaran spiritual Yevan sampai ke lautan kesadarannya. Dan kemudian melancarkan serangan sengit ke pagoda istana bulan milik Yaoshi yang menyegel. Benar saja, kerja kerasnya membuahkan hasil dan Yevan akhirnya memecahkan pagoda istana bulan dengan tinjunya yang kuat, dan retakan segera menimpa pagoda istana bulan. Saat retakan terus meluas, istana bulan akhirnya hancur berkeping-keping dan Yevan menghilangkan belenggu kekuatannya dan mendapatkan kembali kekuatan sejatinya. Yevan kemudian memasuki tambang tanah suci Yaoguang ke-15, yang dimana tempat itu sangat keras untuk dilakukan penambangan. Bahkan Yevan setelah menelusuri tambang tidak menyangka akan bertemu dengan iblis begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya.
Yang disebut tambang iblis mengacu pada sumber yang digali, yang berisi makhluk-makhluk purba. Sebagian diantaranya adalah anggota badan dan lengan yang terpenggal, dan sebagian lagi berupa tulang dan darah. Namun apapun itu, selama tambang iblis tersebut digali dan isinya terlepas secara tidak sengaja, maka akan menimbulkan bencana dan kekacauan pada sumber tambang tanah suci Yaoguang ke-15, bahkan keseluruhan. Benar saja ketika Yevan melihat sebuah batu iblis berbentuk jantung. Karena fluktuasi energi dari benda itulah beberapa orang menjadi zombie. Di saat yang bersamaan, Yevan terkejut melihat perubahan itu dan zombie langsung menyerang Yevan. Tapi dengan kekuatannya sekarang, dia dapat mengatasi zombie itu. Pada saat ini, beberapa orang yang langsung menjelma menjadi zombie telah bergerak dan menyerang secara acak di mana-mana. Bahkan banyak orang mati yang menumpuk menjadi bola-bola raksasa yang menggelinding dan meremukkan orang-orang yang masih hidup di sepanjang lorong. Tiba-tiba terjadilah kerusuhan besar di tambang suci tanah suci Yaoguang. Sementara Yevan setelah membereskan zombie yang menyerangnya dan demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Yevan pun menunjukkan kekuatannya dan secara brutal menyerang boneka-boneka yang telah berubah menjadi zombie. Meskipun selama bencana terjadi, Yevan tidak akan menghadapi banyak bahaya, tetapi kemunculan tambang iblis akan menarik perhatian tetua tinggi tanah suci Yaoguang. Pada saat itu, tidak hanya wanita suci Yaoshi, tetapi juga pemimpin tanah suci Yaoguang akan datang. Pada saat yang sama, Raja Merak dan Kautu Tian ketujuh yang agung menyerang dan berperang melawan Yaoshi, dan Yevan akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri dari area penambangan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Selain itu, Yevan akan bertemu Tu Fei, dan ketika waktunya tiba, Tu Fei akan menyebarkan berita tentang pakaian dalam yang dirampas oleh Yevan dari tubuh Yaoshi, dan Tu Fei akan menipu Yevan. Episode berikutnya sangat seru, rugi kalau tidak ditonton loh. Namun seperti yang telah kita ketahui, banyak plot telah dimodifikasi. Ya, walaupun admin mengerti bahwa novelnya terlalu mewah untuk dicetak oleh pihak resminya.